Halo semua, saya Dr. Dewi Lestari. Selamat datang kembali di sini, di mana kita akan selalu membahas topik-topik kesehatan yang penting, relevan, dan tentunya bisa langsung Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 35 tahun ke atas. Sebuah fase di mana perhatian pada nutrisi dan gaya hidup sehat menjadi semakin krusial. Hari ini, kita akan menyelami sebuah elemen nutrisi yang seringkali diremehkan, namun memiliki dampak fundamental dan luas terhadap kesehatan kita, sebuah bagian tak terpisahkan dari tumbuhan yang kehadirannya di dalam piring kita seringkali luput dari perhatian, padahal perannya begitu vital dalam menjaga kebersihan dan kelancaran sistem pencernaan kita. Kita berbicara tentang serat, sebuah pahlawan tanpa tanda jasa dalam setiap gigitan makanan yang kita konsumsi, sebuah asisten setia yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Serat, pada dasarnya, adalah komponen tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan kita. Ini adalah poin kunci yang membedakannya dari makronutrien lain seperti karbohidrat, protein, atau lemak, yang semuanya akan dipecah dan diserap. Serat tidak dipecah, melainkan bergerak relatif utuh melalui saluran pencernaan, dari lambung, usus halus, hingga usus besar. Justru karena sifatnya yang tidak tercerna inilah, serat menjadi sangat istimewa dan memegang peranan krusial sebagai agen pembersih alami bagi tubuh kita. Bayangkan saja, serat ini seperti sikat pembersih yang lembut namun efektif di dalam sistem pencernaan Anda. Ia membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang mungkin tertinggal, mengikat dan membawa serta racun-racun yang tidak diinginkan, serta, yang tak kalah penting, membantu menyingkirkan kolesterol jahat dari dalam sistem pencernaan kita. Ini adalah proses detoksifikasi alami yang terjadi setiap hari, asalkan kita memberikan cukup asupan serat kepada tubuh kita. Namun, sayangnya, dalam realitas gaya hidup modern yang serba cepat ini, banyak dari kita yang justru mengalami defisiensi serat. Konsumsi harian rata-rata kita seringkali berada jauh di bawah rekomendasi yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Padahal, rekomendasi standar bagi orang dewasa adalah sekitar 25 hingga 30 gram serat per hari, sebuah angka yang seringkali terasa sulit dicapai jika kita tidak benar-benar fokus pada pemilihan makanan. Kekurangan serat ini bukan masalah sepele. Dampaknya bisa terasa secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan, yang lebih mengkhawatirkan, bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Mari kita bahas beberapa gejala awal yang mungkin Anda rasakan ketika tubuh kekurangan serat. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah rasa mudah lelah. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya serat dengan energi? Ketika asupan serat kurang, sistem pencernaan Anda cenderung kurang efisien dalam menyerap nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi. Selain itu, serat berperan penting dalam menstabilkan kadar gula darah. Tanpa serat yang cukup, gula darah bisa melonjak dan kemudian turun drastis, menyebabkan sugar crash yang membuat Anda merasa lelah dan lesu. Energi yang berfluktuasi ini tentu saja akan mengganggu produktivitas dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Anda mungkin merasa butuh kopi atau minuman manis lagi dan lagi, padahal akar masalahnya mungkin ada pada asupan serat yang kurang. Gejala lain yang sangat umum dan langsung terasa adalah kesulitan buang air besar, atau yang kita kenal sebagai sembelit. Ini adalah tanda paling jelas bahwa sistem pencernaan Anda tidak bekerja sebagaimana mestinya. Serat, terutama jenis serat tidak larut, menambahkan massa pada feses dan membantu melancarkan pergerakan usus, menjadikannya lebih lembut dan lebih mudah dikeluarkan. Tanpa serat yang cukup, feses bisa menjadi keras dan kering, sehingga sulit untuk dilewati, menimbulkan ketidaknyamanan, nyeri, dan bahkan bisa memicu masalah lebih lanjut seperti wasir. Bayangkan betapa tidak nyamannya jika Anda harus berjuang setiap hari hanya untuk buang air besar, hal yang seharusnya menjadi rutinitas alami dan lancar bagi tubuh. Selain gejala yang terasa langsung, kekurangan serat juga merupakan faktor risiko penting untuk berbagai penyakit serius. Peningkatan risiko obesitas adalah salah satunya. Makanan kaya serat cenderung membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati sistem pencernaan dan dapat menyerap air, mengembang di lambung, sehingga memberikan sinyal kenyang kepada otak. Dengan demikian, Anda akan cenderung makan lebih sedikit kalori secara keseluruhan. Sebaliknya, diet rendah serat seringkali terdiri dari makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak, namun rendah nutrisi dan serat, yang pada akhirnya memicu makan berlebihan dan penambahan berat badan. Kemudian, ada peningkatan risiko diabetes tipe 2. Serat, khususnya serat larut, memiliki kemampuan luar biasa untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah.
Ini membantu mencegah lonjakan gula darah yang tajam setelah makan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah resistensi insulin, mekanisme utama di balik diabetes tipe 2. Tanpa serat yang cukup, tubuh Anda harus bekerja lebih keras untuk mengelola gula darah, dan seiring waktu, ini bisa menyebabkan pankreas menjadi kelelahan dan akhirnya memicu kondisi diabetes. Dan yang paling mengkhawatirkan, kekurangan serat secara konsisten dapat meningkatkan risiko kanker usus besar atau kanker kolorektal. Serat membantu membersihkan usus besar dengan mempercepat transit makanan yang dicerna, sehingga mengurangi waktu kontak usus dengan potensi karsinogen atau zat pemicu kanker yang mungkin ada dalam sisa makanan. Selain itu, serat juga berperan dalam menjaga kesehatan mikrobioma usus, yaitu komunitas bakteri baik yang hidup di usus besar kita. Bakteri-bakteri baik ini memfermentasi serat, menghasilkan asam lemak rantai pendek yang memiliki efek antiinflamasi dan melindungi sel-sel usus. Tanpa serat yang cukup, mikrobioma usus bisa terganggu, pergerakan usus melambat, dan risiko peradangan serta kerusakan sel yang bisa berujung pada kanker pun meningkat. Melihat betapa pentingnya peran serat dan konsekuensi serius dari kekurangannya, menjadi sangat jelas bahwa kita perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan asupan serat yang cukup. Untungnya, solusi untuk masalah ini sangatlah alami, lezat, dan mudah diintegrasikan ke dalam gaya hidup kita. Kuncinya adalah mengonsumsi berbagai makanan kaya serat, memilih yang alami dan segar, dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pola makan harian kita. Mari kita lihat inspirasi dari gambar-gambar yang ada. Jika kita melihat seorang wanita modern tersenyum ramah di dapur bersihnya, memegang mangkuk berisi buah-buahan berwarna-warni, ini adalah gambaran yang sempurna dari bagaimana gaya hidup sehat bisa dimulai dengan sarapan yang kaya serat. Mangkuk itu mungkin berisi potongan alpukat, irisan pisang, beberapa buah beri, atau kiwi. Semua adalah sumber serat yang sangat baik. Alpukat, misalnya, bukan hanya kaya akan lemak sehat, tetapi juga serat yang signifikan, sekitar 7 gram per buah ukuran sedang. Alpukat bisa diolah menjadi jus tanpa gula, ditambahkan ke salad, atau bahkan hanya dimakan langsung dengan sedikit garam dan merica. Pisang adalah buah yang sangat praktis, mudah dibawa, dan tersedia di mana-mana, memberikan sekitar 3 gram serat per buah. Selain itu, pisang juga kaya kalium, penting untuk kesehatan jantung. Buah beri, seperti stroberi atau blueberry yang mungkin ada di mangkuk itu, adalah pembangkit tenaga antioksidan dan serat, dengan sekitar 4 gram serat per cangkir. Mengawali hari dengan mangkuk buah seperti ini, mungkin ditambah dengan sedikit oatmeal, akan memberikan dorongan serat yang luar biasa untuk memulai hari Anda dengan energi yang stabil. Gambar lain menunjukkan piring-piring berisi berbagai sayuran hijau segar dan juga buah-buahan seperti alpukat dan tomat, serta segelas air. Ini adalah representasi visual yang sangat baik tentang keragaman yang harus ada dalam diet kaya serat. Anda melihat brokoli yang sudah dikukus, daun bayam segar, dan irisan tomat merah. Brokoli adalah juara serat, vitamin C, dan antioksidan. Satu cangkir brokoli yang dimasak bisa memberikan sekitar 5 gram serat. Bayam, meskipun seratnya tidak sebanyak brokoli, tetap merupakan sumber serat yang baik, ditambah zat besi dan vitamin K. Tomat, sering dianggap sayuran, sebenarnya buah, dan menyumbang serat serta likopen, antioksidan kuat. Penting untuk diingat bahwa variasi adalah kunci. Jangan hanya terpaku pada satu atau dua jenis makanan kaya serat. Semakin bervariasi asupan buah dan sayuran Anda, semakin luas spektrum serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang Anda dapatkan. Pasar tradisional, seperti yang terlihat dalam salah satu gambar, dengan deretan kios yang melimpah ruah dengan berbagai jenis buah dan sayuran segar, adalah tempat yang ideal untuk menemukan harta karun serat ini. Anda bisa menemukan pepaya yang besar dan kuning ranum, tumpukan wortel oranye cerah, kacang panjang yang hijau segar, dan aneka sayuran daun lainnya. Mari kita bahas lebih detail mengenai beberapa makanan kaya serat yang telah disebutkan dan yang bisa kita lihat inspirasinya dari gambar-gambar tadi, beserta kisaran harganya agar Anda memiliki gambaran lebih jelas dalam berbelanja. 1. Buah-buahan. Alpukat. Seperti yang terlihat di gambar, alpukat adalah buah yang luar biasa. Selain serat, ia juga kaya lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Manfaatnya termasuk membantu menurunkan kolesterol jahat, memberikan rasa kenyang, dan menstabilkan gula darah. Kisaran harga, Rp15.000, Rp35.000 per buah, tergantung ukuran dan musim. Terkadang bisa lebih murah jika membeli langsung dari petani. Pisang, mudah ditemukan, murah, dan sangat praktis.
Pisang kaya serat dan kalium. Manfaatnya termasuk mendukung pencernaan, memberikan energi instan, dan menjaga kesehatan jantung. Kisaran harga, Rp10.000, Rp25.000 per sisir, sekitar 5-8 buah. Pepaya. Gambar kakek dan cucu yang menikmati pepaya di teras rumah adalah pemandangan yang menghangatkan hati, menunjukkan bahwa serat bisa dinikmati oleh semua generasi. Pepaya sangat baik untuk pencernaan karena mengandung enzim papain dan serat yang tinggi. Kisaran harga, Rp15.000, Rp30.000 per buah, tergantung ukuran. Apel dan pir. Dengan kulitnya, apel dan pir adalah sumber serat yang sangat baik. Kulit buah ini mengandung sebagian besar serat dan antioksidan. Kisaran harga, Rp20.000, Rp40.000 per kilogram. Buah beri, stroberi, blueberry, raspberry meskipun harganya sedikit lebih premium, buah beri adalah sumber serat dan antioksidan yang sangat kuat. Kisaran harga, Rp30.000, Rp80.000 per kemasan kecil, 250500 gram, bervariasi musiman. 2. Sayuran. Brokoli. Terlihat jelas di gambar sayuran, brokoli adalah powerhouse nutrisi. Kaya serat, vitamin C, K, dan folat, serta senyawa anti kanker. Kisaran harga, Rp15.000, Rp30.000 per kilogram. Bayam. Juga terlihat di gambar, bayam adalah sayuran hijau gelap yang serbaguna, kaya serat, zat besi, dan vitamin. Kisaran harga, Rp5.000, Rp10.000 per ikat. Wortel. Dengan warna oranye cerah yang khas, wortel penuh serat dan beta-karoten yang baik untuk mata. Kisaran harga, Rp10.000, Rp20.000 per kilogram. Kacang-kacangan hijau, kacang panjang. Buncis gambar pasar tradisional menunjukkan tumpukan kacang panjang dan buncis yang segar. Ini adalah sumber serat dan protein nabati yang sangat baik dan terjangkau. Kisaran harga, Rp7.000, Rp15.000 per ikat kilogram. Ubi jalar. Sumber karbohidrat kompleks dan serat yang sangat baik. Kisaran harga, Rp10.000, Rp20.000 per kilogram. 3. Biji-bijian utuh. Oatmeal. Sarapan klasik yang kaya serat larut, khususnya beta-glukan, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Manfaat: menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, memberikan rasa kenyang. Kisaran harga, Rp25.000, Rp50.000 per kemasan, 500 gram, 1 kilogram. Beras merah atau beras hitam. Mengganti nasi putih dengan beras merah atau beras hitam adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan serat. Gambar sawah hijau yang luas mengingatkan kita akan sumber utama karbohidrat, dan memilih varian utuh seperti beras merah adalah pilihan yang lebih sehat. Manfaat: mengontrol gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, menyediakan energi lebih stabil. Kisaran harga, Rp15.000, Rp25.000 per kilogram. Roti gandum utuh. Pilih roti yang benar-benar terbuat dari gandum utuh, bukan hanya roti tawar berwarna coklat. Periksa labelnya. Kisaran harga, Rp20.000, Rp40.000 per kemasan. 4. Kacang-kacangan dan biji-bijian kecil. Kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, lentil sumber protein nabati dan serat yang sangat tinggi. Bisa diolah menjadi sup, salad, atau bubur. Manfaat: sumber protein, serat, zat besi, sangat baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Kisaran harga, Rp20.000, Rp40.000 per kilogram, kering. Biji chia dan biji rami. Ini adalah superfood, kecil yang sangat kaya serat, omega 3, dan antioksidan. Bisa ditambahkan ke oatmeal, smoothie, atau yogurt. Manfaat: mendukung pencernaan, antiinflamasi, kesehatan jantung. Kisaran harga, Rp30.000, Rp100.000 per kemasan kecil, 100-250 gram, tergantung merek dan jenisnya. Almond, kenari, kacang tanah. Konsumsi dalam porsi wajar sebagai camilan sehat yang kaya serat dan lemak baik. Kisaran harga, Rp25.000, Rp80.000 per 250 gram, tergantung jenis kacang. Melihat semua pilihan ini, tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan serat harian Anda. Kebanyakan dari makanan ini mudah ditemukan di pasar lokal atau supermarket dengan harga yang bervariasi, namun secara umum terjangkau. Mengingat kembali gambar pasar tradisional,
Ini menunjukkan betapa mudahnya kita mengakses makanan-makanan ini di Indonesia. Memilih produk lokal dan musiman seringkali menjadi pilihan yang paling ekonomis dan segar. Setelah kita tahu makanan apa saja yang kaya serat, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikannya ke dalam pola makan Anda, dengan rekomendasi non-kimia dan strategi yang berkelanjutan. Strategi praktis untuk meningkatkan asupan serat. 1. Meningkatkan asupan serat secara bertahap. Ini adalah poin yang sangat penting, dokter. Jangan terburu-buru. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan asupan serat. Jika Anda tiba-tiba mengonsumsi terlalu banyak serat, terutama jika Anda tidak terbiasa, Anda mungkin akan mengalami efek samping yang tidak menyenangkan seperti kembung, gas, kram perut, atau bahkan diare atau sembelit yang lebih parah. Mengapa ini terjadi? Karena sistem pencernaan Anda, terutama bakteri usus, membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan jenis makanan baru ini. Cara melakukannya, mulailah dengan menambahkan 1 porsi kecil buah atau sayuran ekstra setiap hari selama seminggu pertama. Misalnya, tambahkan pisang ke oatmeal sarapan Anda, atau tambahkan segenggam bayam ke omelet Anda. Minggu berikutnya, tambahkan lagi 1 porsi, mungkin dengan mengganti nasi putih dengan nasi merah pada salah satu waktu makan Anda, atau mengemil buah seperti apel atau pir di antara waktu makan. Proses ini harus terasa nyaman dan alami, bukan sebuah paksaan yang membebani. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa sedikit kembung, kurangi sedikit dan pertahankan pada tingkat tersebut selama beberapa hari sebelum mencoba menambah lagi. Perlahan tapi pasti, sistem pencernaan Anda akan beradaptasi, dan bakteri baik di usus Anda akan berkembang biak, membuat proses pencernaan serat menjadi lebih efisien dan nyaman. 2. Minum banyak air. Pentingnya hidrasi yang cukup tidak bisa dilebih-lebihkan, terutama ketika Anda meningkatkan asupan serat. Serat, khususnya serat larut, menyerap air dan membentuk gel di dalam saluran pencernaan. Serat tidak larut juga membutuhkan air untuk menambah massa feses dan membuatnya lebih lembut sehingga mudah melewati usus. Tanpa air yang cukup, serat, terutama jenis tidak larut, justru bisa memperparah sembelit, alih-alih meredakannya. Bayangkan serat kering yang mengikat sisa makanan di usus Anda tanpa pelumas yang cukup. Itu bisa menjadi bola padat yang sulit untuk bergerak. Cara melakukannya, pastikan Anda minum setidaknya 8 gelas air putih sehari, atau sekitar 2-3 liter. Ini bisa berupa air mineral, teh herbal tanpa gula, atau infused water. Jadikan segelas air sebagai kebiasaan yang menyertai setiap kali Anda makan makanan kaya serat. Gambar segelas air di samping piring sayuran segar adalah pengingat visual yang kuat akan sinergi antara serat dan hidrasi. Anda bisa juga menambahkan lemon atau mentimun ke dalam air minum Anda untuk rasa yang lebih segar. 3. Pilih makanan utuh. Hindari makanan olahan. Ini adalah pilar utama dari diet kaya serat dan sehat secara keseluruhan. Makanan utuh adalah makanan yang belum diproses atau hanya mengalami sedikit proses pengolahan, sehingga mempertahankan seluruh kandungan nutrisinya, termasuk serat. Sebaliknya, makanan olahan, terutama yang sangat diproses, seringkali telah kehilangan sebagian besar seratnya selama proses produksi. Contohnya, jus buah kemasan mungkin memiliki rasa buah, tetapi seringkali seratnya sudah hilang atau sangat berkurang dibandingkan dengan buah utuh. Roti putih, misalnya, dibuat dari biji gandum yang telah dihilangkan kulit ari dan lembaganya, bagian yang kaya serat, sehingga yang tersisa hanyalah endosperma bertepung. Cara melakukannya, prioritaskan konsumsi buah-buahan utuh, seperti apel dengan kulitnya, pisang, pepaya, sayuran segar, brokoli, bayam, wortel, biji-bijian utuh, beras merah, oatmeal, quinoa, dan kacang-kacangan, kacang merah, lentil. Saat berbelanja di pasar, seperti yang terlihat di gambar pasar tradisional yang semarak, fokuslah pada area produk segar. Di rumah, cobalah memasak makanan dari bahan dasar yang utuh. Ini tidak hanya menjamin asupan serat Anda, tetapi juga vitamin, mineral, dan antioksidan yang esensial. 4. Jangan mengandalkan suplemen serat. Meskipun suplemen serat tersedia di pasaran, dan mungkin terlihat seperti solusi praktis, penting untuk memahami bahwa suplemen ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan manfaat serat yang berasal dari makanan utuh. Tubuh kita dirancang untuk mendapatkan nutrisi dari sumber alami. Makanan utuh tidak hanya menyediakan serat, tetapi juga spektrum nutrisi yang kompleks dan saling bersinergi, vitamin, mineral, fitokimia, antioksidan, dan komponen lain yang belum sepenuhnya kita pahami bagaimana mereka bekerja sama untuk memberikan manfaat kesehatan yang maksimal.
Suplemen, di sisi lain, biasanya hanya mengandung satu atau beberapa jenis serat yang terisolasi. Cara melakukannya: fokuskan upaya Anda pada peningkatan asupan serat melalui makanan. Anggap suplemen serat sebagai pilihan terakhir dan hanya digunakan di bawah pengawasan dokter, misalnya untuk kondisi medis tertentu yang memerlukan peningkatan serat yang sangat spesifik dan terkontrol. Jika Anda melihat botol-botol pil di antara sayuran di gambar, anggaplah itu sebagai pengingat bahwa meskipun mungkin ada pil untuk beberapa hal, sumber terbaik untuk kesehatan pencernaan tetaplah berasal dari makanan alami yang segar dan utuh. Tidak ada pil yang bisa meniru kompleksitas nutrisi dari sepotong apel atau semangkuk brokoli. Mari kita selami lebih dalam manfaat holistik yang bisa Anda rasakan dari asupan serat yang cukup, yang jauh melampaui sekadar mencegah sembelit dan membersihkan usus. Manfaat holistik dari cukupan serat. 1. Pencernaan optimal dan regularitas usus. Ini adalah manfaat yang paling langsung dan sering dirasakan. Dengan asupan serat yang cukup, Anda akan mengalami buang air besar yang teratur dan lancar, mencegah sembelit, diare, dengan menyeimbangkan konsistensi feses, dan masalah terkait seperti hemoroid, wasir, serta divertikulosis. Usus yang sehat berarti hidup yang lebih nyaman dan bebas dari ketidaknyamanan pencernaan yang kronis. 2. Pengelolaan berat badan yang efektif. Serat adalah teman terbaik Anda dalam menjaga atau mencapai berat badan ideal. Seperti yang sudah saya sebutkan, serat membantu Anda merasa kenyang lebih lama karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan mengembang di lambung. Ini secara alami mengurangi keinginan untuk makan berlebihan atau ngemil makanan tidak sehat. Ditambah lagi, makanan kaya serat cenderung memiliki kepadatan kalori yang lebih rendah. Jadi, Anda bisa makan porsi yang lebih besar dan merasa puas tanpa mengonsumsi terlalu banyak kalori. 3. Kesehatan jantung yang terjaga. Serat larut memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat kolesterol jahat, LDL, di saluran pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh sebelum diserap ke dalam aliran darah. Ini secara langsung berkontribusi pada penurunan kadar kolesterol total dan LDL, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Selain itu, serat juga membantu mengelola tekanan darah, komponen penting lainnya dari kesehatan kardiovaskular. Menjaga jantung tetap sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. 4. Kontrol gula darah yang lebih baik. Bagi penderita diabetes tipe 2, dan juga bagi mereka yang ingin mencegahnya, serat adalah nutrisi yang sangat powerful. Serat, terutama serat larut, memperlambat laju penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah. Ini mencegah lonjakan gula darah yang tajam dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengurangi kebutuhan tubuh untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar, dan pada akhirnya meningkatkan sensitivitas insulin. Gula darah yang stabil berarti energi yang lebih konsisten dan risiko komplikasi diabetes yang lebih rendah. 5. Perlindungan terhadap kanker usus besar. Kolorektal ini adalah salah satu manfaat paling vital. Dengan mempercepat transit makanan melalui usus besar, serat mengurangi waktu kontak antara dinding usus dengan zat-zat berpotensi karsinogenik yang mungkin ada dalam sisa makanan. Selain itu, serat juga bertindak sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik di usus Anda. Bakteri-bakteri ini memfermentasi serat, menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat, yang telah terbukti memiliki efek antiinflamasi dan anti-kanker, melindungi sel-sel usus dari kerusakan. Mikrobioma usus yang sehat adalah benteng pertahanan pertama Anda. 6. Peningkatan energi dan vitalitas. Gejala kelelahan yang sering dikaitkan dengan kekurangan serat dapat diatasi dengan asupan serat yang cukup. Dengan gula darah yang stabil, tubuh Anda akan mendapatkan pasokan energi yang lebih konstan dan berkelanjutan, menghindari sugar crash, dan memberikan Anda vitalitas sepanjang hari. Anda akan merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas, bekerja, dan menikmati hobi Anda, seperti wanita di gambar yang tampak bersemangat di dapurnya. 7. Sistem imun yang kuat. Hubungan antara kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh semakin banyak diteliti. Usus yang sehat, didukung oleh diet kaya serat yang memelihara mikrobioma usus yang seimbang, merupakan fondasi bagi sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mayoritas sel imun tubuh kita berada di usus, dan lingkungan usus yang optimal akan memungkinkan mereka berfungsi secara efektif dalam melawan patogen dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. 8. Kesehatan mental dan emosional. Ternyata, usus dan otak memiliki hubungan dua arah yang kuat, yang dikenal sebagai good brain axis. Mikrobioma usus yang sehat berperan dalam produksi neurotransmitter penting seperti serotonin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dengan menjaga kesehatan usus melalui diet kaya serat, kita juga turut berkontribusi pada kesehatan mental,
mengurangi risiko gejala depresi dan kecemasan, dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. 9. Penuaan sehat dan panjang umur. Mengingat gambar kakek dan cucu yang menikmati pepaya, ini adalah pengingat bahwa serat adalah nutrisi untuk semua umur. Dengan segala manfaatnya, mulai dari pencegahan penyakit kronis hingga peningkatan vitalitas, asupan serat yang cukup secara konsisten berkontribusi pada penuaan yang lebih sehat dan aktif. Ini membantu Anda mempertahankan kemandirian, energi, dan kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia, memungkinkan Anda menikmati waktu bersama keluarga, seperti kakek dan cucunya, tanpa terbebani oleh masalah kesehatan. Menjadikan serat bagian dari gaya hidup. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rekomendasi ini benar-benar terintegrasi dalam kehidupan Anda sehari-hari? Ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam, tetapi tentang serangkaian pilihan kecil yang konsisten. Perencanaan makan. Luangkan sedikit waktu di akhir pekan untuk merencanakan menu makanan Anda selama seminggu ke depan. Masukkan beragam buah, sayuran, dan biji-bijian utuh dalam daftar belanja Anda. Ketika Anda tahu apa yang akan Anda makan, Anda cenderung tidak akan tergoda oleh pilihan yang tidak sehat. Membawa bekal. Jika Anda bekerja di kantor, pertimbangkan untuk membawa bekal yang kaya serat dari rumah. Ini bisa berupa salad sayuran segar, tumisan brokoli dan buncis, atau nasi merah dengan lauk pauk yang sehat. Ini jauh lebih baik daripada mengandalkan makanan cepat saji atau olahan yang minim serat. Memasak di rumah. Memasak sendiri memungkinkan Anda mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Anda bisa memastikan penggunaan sayuran segar, biji-bijian utuh, dan meminimalkan tambahan gula, garam, serta lemak tidak sehat. Libatkan keluarga dalam proses memasak, seperti yang mungkin dilakukan oleh wanita di dapur di gambar pertama, menjadikan waktu makan sebagai momen kebersamaan yang sehat. Berbelanja di pasar lokal. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar pasar tradisional yang ramai, Indonesia memiliki kekayaan produk segar. Berbelanja di pasar lokal tidak hanya mendukung petani setempat, tetapi juga memastikan Anda mendapatkan produk yang paling segar dan seringkali lebih terjangkau. Rasanya lebih nikmat, dan nutrisinya masih optimal. Ingatlah nuansa hijau sawah terasering yang membentang luas, simbol dari kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Melibatkan keluarga. Jadikan makan sehat sebagai kegiatan keluarga. Libatkan anak-anak dan cucu Anda dalam memilih buah dan sayuran di pasar, atau membantu menyiapkan makanan di rumah. Ini akan menanamkan kebiasaan sehat sejak dini, seperti yang terlihat pada gambar kakek dan cucu yang menikmati pepaya bersama. Ini bukan hanya tentang nutrisi, tetapi juga tentang warisan kesehatan yang Anda turunkan. Mengatasi tantangan umum. Tentu, akan selalu ada tantangan dalam mengubah kebiasaan. Saya tidak suka sayuran atau buah tertentu. Tidak masalah. Ada begitu banyak variasi buah dan sayuran di luar sana. Jika Anda tidak suka brokoli, cobalah kembang kol, buncis, atau bayam. Jika Anda tidak suka pisang, cobalah pepaya atau apel. Anda juga bisa mencoba menyamarkan sayuran dalam hidangan yang Anda sukai, misalnya mencampur bayam ke dalam smoothie buah, atau menambahkan parutan wortel ke adonan bakwan. Eksperimenlah dengan berbagai resep dan cara memasak. Saya terlalu sibuk. Banyak pilihan serat yang cepat dan mudah disiapkan. Oatmeal instan, pilih yang plain, buah-buahan yang bisa langsung dimakan, kacang-kacangan sangrai tanpa garam sebagai camilan, atau sayuran beku yang tinggal dikukus adalah beberapa contohnya. Perencanaan makan akan sangat membantu dalam situasi ini. Makanan sehat itu mahal. Ini adalah mitos yang sering menghalangi banyak orang. Memang, beberapa superfood mungkin mahal, tetapi banyak sumber serat yang sangat terjangkau. Kacang-kacangan kering seperti kacang hijau atau lentil, nasi merah, pisang, pepaya, ubi jalar, dan sayuran musiman yang dibeli di pasar tradisional seringkali lebih murah daripada makanan olahan atau daging. Berinvestasi pada kesehatan melalui makanan adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Pada akhirnya, dokter sekalian, perjalanan menuju gaya hidup yang lebih kaya serat adalah sebuah investasi dalam diri Anda sendiri, sebuah langkah nyata menuju kesehatan yang lebih optimal, vitalitas yang terjaga, dan perlindungan terhadap berbagai penyakit kronis yang mengintai. Ini adalah sebuah pilihan yang akan Anda syukuri setiap hari. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap gigitan yang Anda pilih, setiap piring yang Anda susun, adalah kesempatan untuk memberikan nutrisi terbaik bagi tubuh Anda. Mulailah hari ini, mulai dengan satu porsi kecil, dan saksikanlah bagaimana tubuh Anda merespons dengan positif.
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua.